Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Di dalam dunia Naruto, ada satu kategori kemampuan yang keberadaannya sangat langka. Itu adalah Kekkei Genkai, kemampuan unik para shinobi yang diturunkan secara genetik dalam suatu klan. Dikarenakan Kekkei Genkai berlandas pada warisan anomali DNA, tidak heran jika kemampuan ini sangat mustahil untuk ditiru. Dan biasanya, mereka yang ingin memiliki kemampuan tersebut seringkali melakukan tindakan ekstrim seperti merekayasa tubuh, menanamkan DNA, menjadi Jinchuriki, atau bahkan mencuri organ tubuh pemilik Kekkei Genkai. Terhitung, secara umum ada 3 tipe Kekkei Genkai yang sudah diketahui. Pertama yaitu tipe Dojutsu. Ini merupakan jutsu mata yang terlahir dari garis keturunan, contohnya seperti Byakugan dari klan Hyuga, Sharingan dari klan Uchiha, ataupun Ketsuryugan dari klan Shinoike. Kedua yaitu tipe elemen. Ini merupakan jutsu elemen yang tercipta dari penggabungan 2 elemen dasar. Contohnya seperti elemen lava yang tercipta dari api dan tanah, elemen es yang tercipta dari air dan angin, ataupun elemen ledakan yang tercipta dari petir dan tanah. Dan ketiga yaitu tipe perubahan tubuh. Ini merupakan jutsu spesial yang terbentuk dari hasil manipulasi tubuh. Contohnya seperti klan Kaguya yang mampu memanipulasi tulang belulang, klan Jugo yang mampu menyerap energi alam secara otomatis, ataupun Sakon dan Ukon yang mampu membuat tubuhnya sendiri atau orang lain menjadi satu. Nah, berhubung sebelumnya kita sudah membahas Kekkei Genkai tipe Dojutsu, di video ini kita akan membahas tentang Kekkei Genkai tipe elemen. Dikatakan, meski pengguna Kekkei Genkai tipe elemen terbilang banyak, tapi tetap saja itu tidak sembarang orang. Hal itu dikarenakan pengguna memiliki afinitas atau kecenderungan genetik yang berbeda. Jika kebanyakan shinobi cenderung terhadap salah satu cakra elemen dasar seperti api, air, tanah, angin, atau petir, maka pengguna Kekkei Genkai bukan lagi ada di tahap ini, melainkan mereka lebih menekankan afinitasnya pada penggunaan 2 elemen dasar secara bersamaan. Penggabungan dari 2 elemen dasar inilah yang nantinya akan menghasilkan satu elemen baru. Untuk mengetahui apa saja elemen-elemen tersebut, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Kekkei Genkai elemen uap. Elemen uap merupakan elemen gabungan antara air dan api, yang mana penggabungan ini menghasilkan kebulan asap panas dengan varian berbeda tergantung para penggunanya. Entah berasal dari warisan klan mana, tapi ada beberapa individu yang dapat melepaskan Kekkei Genkai elemen uap. Di antaranya yaitu Futsu yang mampu menyebarkan kabut korosif untuk menghanguskan apapun, Mei Terumi yang mampu menciptakan kabut asam untuk melelehkan target, Biju Kokuo yang mampu memberi akses elemen uap pada Jinchurikinya, Han yang mampu memanfaatkan uap untuk mengaburkan pandangan lawan sekaligus memperkuat tendangan, dan juga Naruto yang mampu menggunakan uap untuk memperkuat Rasen Shuriken hingga melelehkan es milik Kaguya. Kekkei Genkai elemen kristal. Walau hanya ditampilkan di anime, tapi keberadaan Kekkei Genkai ini dianggap sangat langka. Hal itu dikarenakan penciptaan elemen kristal tidak diketahui oleh para shinobi, dan mereka pun hanya bisa menduga jika sebagiannya tersusun dari elemen tanah. Selaras dengan kelangkaannya ini, hanya ada satu orang yang bisa menggunakan Kekkei Genkai elemen kristal. Dia adalah Guren Kunoichi yang menetap di Otogakure setelah desanya dihancurkan oleh Orochimaru. Penggunaan elemen kristal sendiri dinilai sangat serbaguna. Terbukti dengan elemen ini, Guren mampu melakukan berbagai hal di dalam pertarungan, seperti menciptakan bongkahan kristal untuk menahan serangan berbahaya, melapisi kulit tubuh dengan kristal untuk memperkuat serangan dan pertahanan, mengkristalkan materi apapun untuk membuat mereka terperangkap, serta yang paling diandalkan yaitu melepaskan serangan kristal dengan beragam bentuk, mau itu berupa senjata shuriken, bongkahan tajam, ataupun naga kristal yang sanggup memberi daya serangan lebih besar. Hanahirake, Shoton, Suishou Meikyu no Jutsu. Kekkei Genkai elemen kegelapan.
Kekkei Genkai yang hanya muncul di movie ini sebenarnya masih menjadi misteri, khususnya terkait elemen apa saja yang terkandung di dalamnya. Namun meski begitu, elemen kegelapan terbilang sangat overpower. Cara kerjanya kurang lebih mirip seperti Rinnegan Momoshiki, yaitu mampu menyerap, memanipulasi, serta melepaskan cakra yang diambil dari lawan. Kekuatannya sendiri bisa dilihat dari satu pengguna bernama Hiruko, seorang ninja pelarian Konoha yang mendapatkan elemen ini dengan teknik Chimera. Melalui tanda khusus di bagian telapak tangan, Hiruko mampu menggunakan elemen kegelapan untuk menghasilkan dua jutsu. Pertama yaitu Kyoketsuko yang mampu mengekstraksi cakra, energi fisik, serta energi spiritual milik lawan. Dan kedua yaitu Judgmento yang mampu merubah semua jenis cakra curian menjadi sebuah serangan berupa semburan api biru muda. The second, Shade Style, Black Hole. Kekkei Genkai elemen baja. Sama seperti elemen kegelapan, elemen baja yang muncul di movie ini juga tidak diketahui tersusun dari elemen apa saja. Namun jika berbicara soal kekuatan, elemen baja tentu sangat berguna dalam menghasilkan pertahanan kokoh, sebab dengan elemen ini pengguna bisa melapisi tubuhnya sekeras baja, sehingga hal itu pun akan membuat serangan fisik khususnya senjata tidak mempan sama sekali. Dan diketahui, salah satu pengguna elemen baja adalah orang yang sama dengan elemen kegelapan. Orang itu adalah Hiruko, di mana dia mendapatkan elemen ini setelah mencurinya melalui teknik Chimera. The third, with this steel style, even blades cannot touch me. Kekkei Genkai elemen ledakan. Seperti kita tahu, Kekkei Genkai elemen ini adalah hasil gabungan dari dua elemen dasar, yaitu antara elemen tanah dan juga elemen petir. Elemen ledakan sangat identik dengan desa Iwagakure. Secara di desa tersebut, elemen ini tergolong ke dalam jutsu yang sangat lumrah, sampai-sampai mereka pun membuat kelompok khusus untuk menampung shinobi pengguna elemen ledakan. Fungsi daripada elemen ini tentu dikhususkan dalam aksi penyerangan karena sesuai dengan sifatnya yang destruktif, ledakannya sanggup memberi dampak kerusakan sangat parah, mau itu menghancurkan tubuh lawan, membombardir suatu desa, ataupun meluluh lantahkan area luas. Selain itu, elemen ledakan juga dapat dimanifestasikan melalui berbagai media, seperti yang tercermin dari 3 shinobi penggunanya, dimulai dari Deidara yang menggunakan tanah liat untuk memperluas area jangkauan, Seikei yang meniru Deidara untuk menggunakan tanah liat peledak, dan juga Gari yang menggunakan taijutsunya untuk menciptakan ledakan di setiap serangan. Kekkei Genkai elemen es. Elemen es mungkin biasa kalian temukan di anime manapun, namun tidak dengan Naruto. Elemen es keberadaannya sangat langka karena elemen ini termasuk ke dalam Kekkei Genkai yang tercipta dari gabungan elemen air dan angin. Sesuai dengan sifatnya yang dingin, pengguna elemen es mampu menurunkan suhu di area sekitar. Dia dapat membuat udaranya menjadi sangat dingin, menyebabkan turunnya hujan salju, sampai-sampai hal itu pun dapat menghasilkan bongkahan es yang tahan terhadap kobaran api. Dan sejauh ini, ada 2 pengguna elemen es yang sudah ditunjukkan dalam animenya. Mereka adalah Haku dan Ryogi, yang keduanya mampu menciptakan variasi serangan dan pertahanan es. Haku yang berasal dari klan Yuki dapat menghasilkan kubah es di sekeliling untuk menghalau serangan, memunculkan tombak es tajam untuk menusuk lawan, dan juga menciptakan puluhan cermin di sekeliling lawan untuk berpindah tempat sekaligus menyerangnya dari titik buta. Sementara Ryogi yang berasal dari negeri salju dapat membekukan benda apapun saat bersentuhan, menurunkan suhu tubuhnya sendiri, dan juga meluncurkan pecahan es tajam dengan intensitas yang sangat cepat. Di luar dari kedua orang ini, ada juga beberapa pengguna elemen es yang ditampilkan dalam movie-nya, seperti beberapa shinobi dari Yukigakure, meskipun pada kenyataannya pengendalian es mereka ini tidak termasuk ke dalam Kekkei Genkai karena bisa ditiru oleh Sharingan Kakashi. Kijutsu Sensatsu Suisho.
Kekkei Genkai elemen lava. Selaras dengan asal-usulnya, elemen yang terbentuk dari kedalaman perut bumi ini lahir dari perpaduan api dan tanah. Karena itu, tidak heran elemen lava memiliki daya rusak yang jauh lebih besar dibanding api biasa. Apalagi dengan sifatnya yang lengket, lava juga dapat menempel pada apapun sekaligus menghanguskannya hingga mengeras menjadi batu. Selain itu, elemen lava juga dapat digunakan ke dalam variasi yang sangat beragam. Hal itu tergantung pada kegunaan dan unsur batu yang terkandung di dalamnya, seperti Son Goku dan Roshi yang menggunakan batu biasa untuk memanifestasikan lava cair atau padat, Mei Terumi yang menggunakan lumpur asap untuk menciptakan lava bersifat korosif, Dodai yang menggunakan karet vulkanisir untuk menciptakan pertahanan kuat non-elastis, dan terakhir Kuratsuchi yang menggunakan dua jenis batu, mau itu abu vulkanik untuk menangkap tubuh seseorang, maupun kapur tohor untuk menjebak lawan ke dalam lava yang mengeras. Kekkei Genkai elemen magnet. Belum diketahui pastinya kandungan elemen apa saja yang tersusun dari elemen ini, namun banyak orang menduga jika itu merupakan gabungan dari elemen angin dan tanah. Sesuai dengan sifatnya, elemen magnet membuat pengguna mampu menghasilkan gaya tarikan dan tolakan, yang mana dengan gaya tersebut mereka pun bisa memanipulasi gerakan apa saja yang mengandung zat besi. Pengguna dari Kekkei Genkai elemen ini sering ditemukan di desa Sunagakure, tepatnya klan Kazekage yang mampu memanfaatkan elemen magnet untuk memanipulasi jenis pasir, dari mulai Kazekage ketiga dengan pasir besinya yang bisa menciptakan berbagai senjata mematikan, Kazekage keempat dengan pasir emasnya yang bisa menciptakan pertahanan dan serangan kuat, serta Kazekage kelima dengan pasir biasanya yang bisa menciptakan segel tingkat tinggi bersama Shukaku. Di luar dari ketiga orang tersebut, beberapa pengguna juga mampu menggunakan elemen magnet untuk keperluan tertentu. Contohnya yaitu Toroi yang mampu mengendalikan senjata besi untuk mentransfer sifat magnetik pada benda lain, Naruto yang mampu menggunakan elemen magnet untuk menyegel lawan melalui Rasengan, dan juga Shinki serta Ryu yang mampu meniru pengendalian pasir besi milik Kazekage ketiga. Kekkei Genkai elemen lumpur. Elemen lumpur adalah Kekkei Genkai yang cukup unik, di mana elemen ini terbentuk dari kombinasi yang sama seperti elemen kayu yaitu air dan tanah. Sejauh yang diketahui, elemen lumpur sangat langka ditunjukkan, karena memang hanya ada satu orang pengguna, dia adalah Ameyuki, bangsawan dari Shangri-La yang muncul di dalam novel. Dan berbicara mengenai potensi kekuatannya, elemen lumpur sepertinya bisa disandingkan dengan beberapa elemen. Mau itu elemen tanah yang sempat ditunjukkan Hiruzen, dia mampu mengeluarkan cairan seperti lumpur untuk menciptakan dinding pertahanan, ataupun elemen lava yang sempat ditunjukkan Kuratsuchi, dia mampu memadatkan cairan lavanya untuk bisa menjebak tubuh lawan. Kekkei Genkai elemen hangus. Bisa dibilang elemen hangus merupakan tingkat lanjut dari elemen api, karena memang elemen ini tercipta dari penggabungan elemen api dan angin. Jadi tidak heran jika elemen hangus memiliki daya bakar yang lebih panas. Hal itu terlihat dari kombinasi serangan Rasen Shuriken Naruto dan Kagutsuchi milik Sasuke. Walau tidak termasuk pengguna Kekkei Genkai ini, tapi serangan yang mereka hasilkan setidaknya sanggup melelehkan sebagian tubuh ekor 10. Dan satu-satunya pengguna dari Kekkei Genkai elemen hangus adalah Pakura, seorang kunoichi dari desa Sunagakure. Dengan elemen ini, Pakura mampu menciptakan bola api yang sangat panas. Saking panasnya, dia dapat menguapkan semua kandungan air, entah itu dengan tujuan untuk menghanguskan tubuh target sampai kering, ataupun menciptakan ledakan panas hingga membuat area di sekitar menjadi tanah gersang. Kekkei Genkai elemen badai.
Kekkei Genkai elemen ini sangat terkenal di desa Kumogakure, di mana dia terbentuk dari hasil gabungan elemen petir dan air. Disebut sebagai elemen badai bukan berarti elemen ini mampu memunculkan badai sungguhan, melainkan bentuk variasinya yang dapat dimanipulasi sesuai sifat aliran sinar petir. Hal itu bisa dilihat dari dua pengguna Kekkei Genkai elemen badai. Pertama yaitu Darui yang berasal dari desa Kumo, dia mampu memanipulasi gerakan petir layaknya air yang mengalir. Dan kedua yaitu Madara yang memperkuat elemen badai dengan senjutsu, dia mampu menciptakan sinar laser tipis untuk bisa memotong apapun. Selain itu, dalam movie-nya, elemen badai juga sempat ditunjukkan oleh Hiruko. Dengan memunculkan awan hitam, dia mampu menghasilkan sebuah badai. Mirip seperti badai sungguhan, badainya ini sanggup mengeluarkan sambaran petir di sekitar awan tersebut. Kekkei Genkai elemen topan. Entah terbentuk dari elemen apa saja, tapi bisa kita perkirakan jika elemen topan memiliki keterkaitan erat dengan unsur angin. Hal itu dikarenakan Kekkei Genkai ini menggunakan elemen angin yang lebih kuat, di mana nantinya pengguna akan sanggup menciptakan pusaran angin topan yang berukuran sangat besar. Satu-satunya pengguna dari Kekkei Genkai elemen topan adalah Nowaki, seorang pemimpin dari kelompok petir. Dengan elemen ini, dia sanggup memunculkan angin topan layaknya sebuah badai, membuat area di sekitar tertiup angin kencang, sampai-sampai hal itu pun membuat Sasuke terpaksa membatalkan Susanoo-nya guna menghindari hempasan angin. Kekkei Genkai elemen kayu. Sama seperti elemen lumpur, elemen kayu pada dasarnya terbentuk dari gabungan elemen air dan juga tanah. Walau banyak shinobi yang mampu menggunakan elemen kayu seperti Madara, Obito, dan Zou Yamato ataupun Orochimaru, tapi pada faktanya hanya ada dua individu yang memilikinya secara alami. Mereka adalah sang dewa shinobi Hashirama Senju dan juga jelmaan dari pohon dewa alias Jobi. Dalam penggunaannya, elemen kayu dikenal sebagai Kekkei Genkai yang sangat kuat dan multifungsi. Dia bisa digunakan untuk menyerang, bertahan, menyegel, menjerat, melacak, ataupun menyerap cakra seseorang. Kegunaannya tersebut tercermin dari dua sumber kemampuan yang dimiliki pengguna. Pertama yaitu menumbuhkan pepohonan, yang mana dengan pepohonan inilah pengguna akan mampu merubah suatu area menjadi hutan rimbun, menyebarkan serbuk beracun dari kelopak bunga, serta menyerap cakra milik lawan melalui akar yang menjalar. Dan kedua yaitu memanipulasi bentuk kayu, yang mana dengan manipulasinya inilah pengguna akan mampu menghasilkan beragam bentuk serangan dan pertahanan, seperti menciptakan dinding kayu untuk menahan serangan lawan, menciptakan formasi batang kayu untuk menekan cakra seseorang, serta menciptakan dahan runcing atau kayu tumpul untuk melancarkan aksi serangan. Di samping itu, pada tahap lebih lanjut, elemen kayu juga dapat dimanifestasikan ke dalam wujud-wujud raksasa. Hal itu bisa dilihat dari beberapa jutsunya yang super kuat, seperti Mokujin, wujud humanoid kayu yang memiliki kekuatan pukulan luar biasa, Mokuryu, wujud naga yang memiliki kemampuan untuk menjerat lawan, Kanzeon Rengeo, wujud patung tinggi yang mampu melepaskan 5 elemen dasar secara bersamaan, dan terakhir Shinsu Senju, gabungan elemen alam dan elemen kayu yang mampu menghasilkan patung Buddha raksasa dengan 1000 tangan. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Di antara daftar Kekkei Genkai tipe elemen yang sudah dibahas, menurut kalian manakah yang paling kuat? Tulis jawabannya di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.